Belum lagi menghadapi anak-anak yang di gunung, Bu, yang tidak bisa turun, ada videonya. Anak-anak yang tidak bisa ke WLD, gurunya yang naik ke atas. Kalau saya rasa ya guru SLB ini luar biasa. Memang salah satu guru yang bergerak dengan hati itu guru-guru SLB. Tidak semua orang tua dipilih Allah mendapatkan Betul, anak. setuju. Dan itu tiket bagi ibu. Untuk ke surga ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadisdik, bertemu lagi dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Anak disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, tergantung bagaimana kita memberi peluang kepada mereka untuk senantiasa berkarya, memiliki kesempatan, dan memiliki keterampilan yang sama. Dan hari ini kita akan berbincang dengan sosok luar biasa, seorang pendidik, seorang kepala sekolah dari SLB Negeri Kabupaten Bandung Barat. Oke, hari ini kita akan berbincang dengan Bapak siapa nih Pak? Boleh diperkenalkan ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Handai Jainuddin. Saya Kepala SLB Negeri Bandung Barat. Kepala SLB Negeri Bandung Barat. Pak nih, saya sering mendengar nih Pak, sosok Bapak yang luar biasa, sepak terjang Bapak di SLB ini. Boleh nggak Pak sedikit cerita lebih panjang karir Bapak gitu, sampai akhirnya Bapak menjadi kepala sekolah di SLBN ini? Saya bercerita mungkin dari masuk kuliah yang awalnya kejeblos. Oh, kejeblos. Salah jurusan gitu. Saya nggak tahu karena pinginnya ke ITB. Tidak masuk tahun 88. Ternyata ada sebuah program namanya Sekolah Guru Luar Biasa SGPLB. Di tahun 88 saya keluar tahun 90. Ternyata sama juga ITB. Jadi saya kebetulan ngambil spesialis waktu itu tunarungu. Beberapa kali ikut testing sebagai pegawai negeri. Iya. Dan Allah menakdirkan dari awalnya jalannya yang keliru dalam arti ya nggak tahu. Jadi sekarang malah tahu setelah malah 2003 itu di GBS di Bandung, 2005 ya 2005 itu di SLB paling besar di Jawa Barat kayaknya, di SLB Pembina Sumedang. 9 tahun saya menjadi guru SLB di sana. Dapat kesempatan saya dirotasi di Cimahi 2009 sampai 2014. 2014 sampai 2017. Jadi dari 2025 sampai 2014 saya ada di Kota Sumedang. Ya, okay. 2005 sampai 2004. 2000 ya. Sampai 2014 saya ada di Sumedang. 2014 sampai 17 di Kota Cimahi. Oke. Terakhir ke sini 2018. 2018. Tepatnya saya menginjakan kaki di Bandung Barat tanggal 24 Juni bertemu dengan para guru. Oh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Betah, Pak? Alhamdulillah. Kalau Bapak aslinya dari mana? Sudah melanglang buana. Saya asli orang Bandung. Saya Bandung. lahir di Puskesmas Maleber ya, di situ Garuda. Jadi saya lahir di Bandung. Melbourne, Maleber. Sekarang tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Margasi ya. Di Margasi. Jadi ya, saya Bapak? dilaju dari Kabupaten Bandung ke KBB. Oke. Tadi kan Bapak bilang Bapak tuh kejeblos ya masuk. Nah, sebenarnya cita-cita Bapak itu mau jadi apa sih? Dulu nggak kebayang mau jadi guru. Apalagi? Karena walaupun ayah saya pendidik, keluarga saya banyak pendidik, saya pengennya jadi tukang insinyur ya kayak Rano Karno gitu ya, makanya ngambil teknik sipil kejauhan ya. Gitu. Saya mengadukrahkan bahwa ini kesempatan baik saya mengabdikan diri bagi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Iya, jadi kalian Bapak berarti di bidang tuli dan bisu ya, tunarungu. Sekarang harus bisa sama, harus menangani semua. Tapi gimana Pak setelah Bapak, apa hikmah yang bisa Bapak ambil ketika ternyata Bapak teh salah masuk, tidak sesuai dengan cita-cita Bapak waktu kecil? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya kalau saya ngelihat anak-anak, selalu saya banyak bersyukur kita diberikan sesuatu yang menurut masyarakat umumnya itu lengkap.
melihat anak-anak di sisi lain itu bukan anak, menurut saya anak dalam konteks ini mungkin orang kecil, minoritas, imajinakan saya melihat mereka anak-anak istimewa itu bagi saya ya waktu itu. Jadi saya selalu senantiasa bersyukur saya bisa seperti ini karena mereka. Saya bisa terbang naik pesawat, kalau nggak ngurus anak-anak mungkin saya tidak akan merasakan itu gitu. Saya punya anak 3 atas pengabdian kepada mereka. Jadi besar untuk secara pribadi. Yang kedua, bagi orang tua jangan kecil hati menurut saya. Anak-anak itu hadir di keluarganya merupakan pilihan Allah. Tidak semua mendapatkan kesempatan mendapatkan anak-anak istimewa menurut saya. Dan saya salut kepada orang tua yang memberikan kasih sayangnya termasuk pendidikannya kepada anak. Itu saja sih sebenarnya. Iya, jadi mungkin lebih bersyukur ya kita melihat anak-anak di luar sana yang mungkin mereka juga memimpikan memiliki anggota tubuh yang lengkap, memiliki keterampilan seperti kita yang non disabilitas. Lebih bersyukur aja. Nah Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah di SLBN Kabupaten Bandung Barat, boleh nggak Pak diceritakan gitu seperti apa sih sekolah Bapak yang luar biasa itu? Ya, pada saat menerima SK, saya ada prosedur yang saya tempuh. Saya mengikuti jenjang karir, tes dan segala macam. SK pelantikan, waktu itu saya nggak tahu di mana saya ditempatkan gitu. Begitu saya nerima SK, saya kalau bahasa Sunda tuh dipirit ya, di belakang gitu. Sumedang lagi gitu. Nah, wah kayaknya ke Sumedang gitu, atau mungkin Bandung. Oh iya. Udah ini dilihat lagi, oh salah, ternyata itu hanya waktu itu kan ada tanggal lahir gitu kan. Betul. Bandung ya. Padahal penempatannya ada di bawah SK-nya. SLB Negeri Bandung Barat SK saya. Setelah itu saya coba berangkat dari rumah untuk mengenal SLB, berkenalan, tepatnya tanggal 24. Teman-teman guru di sana ada kepala baru gitu dan saya hadir. Jauh ternyata gitu, apalagi waktu itu salah jalan ya, masuknya ke jalan kecil. Google Map bukan Pak? Iya, jadi diderek ke jalan kecil. Oh ternyata ada di pedesaan gitu. Kalau bilang bukan di pinggir jalan gitu, masuk ke dalam gitu. Oh ini SLB-nya. Yang terpikir saya gitu, ada nggak gitu anak-anak yang sekolah di sini gitu. Jadi waktu itu saya mengenal para guru, siswa gitu. Selama 6 bulan membaca, melakukan asesmen gitu. Apa sih yang harus saya lakukan untuk lembaga ini ya? Hadir lembaga ini bagi anak-anak gitu. Berapa hal saya lakukan dengan siswa kurang lebih 42 atau 48 ya waktu itu. Waktu Bapak masuk itu? Masuk ya. Terus posisi melihat emang karena ada udara dari dekat Saguling ya lokasinya, karena daerah Cipatat nih. Kalau teman-teman pingin ke SLB KBB di Google Maps-nya cari aja Pasar Saguling atau PT PLN ya Saguling. Waduh itu pasti. Nah udaranya panas gitu. Maka ini harus lakukan penghijauan. Maka jargon pertama itu ada jargonnya hiber. Hijau bersih. Jadi saya tanam semua. Jadi selain itu bisa ngapung juga ya, terbang melanglang buana. Ya terbangnya mungkin sekarang alhamdulillah. Kenapa bilang hiber bisa terbang? Jadi saya ingat dari Sulawesi Tenggara darat berkunjung, dari kami pun guru-guru sekarang seringkali di kegiatan-kegiatan dijadikan beberapa lembaga sekolah luar biasa atau lembaga lain sampai terakhir mungkin ada beberapa aktivitas dari staf ahli kepresidenan yang datang ke kita dari DPRD melihat itu. Jadi ada di daerah Cipatat di Kampung Ciorai letaknya luas tanah kurang lebih 6.000 meter persegi yang kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan. PNS 17 baru bulan kemarin saudara kita meninggal, jadi PNS-nya ada 16 gitu. Untuk PNS dan tenaga honornya ada 13 gitu. Oke. Jadi memang luas ya untuk standar sekolah luar biasa 6.000 meter itu luar biasa loh Pak. Nah, biasanya kalau SLB itu tidak lepas dari yang namanya layanan ramah anak. Nah, kalau di sana seperti apa Pak layanannya? Ya, sekolah ramah anak kan kalau yang normal gitu. Sekolah ramah anak dikonsepkan oleh bagi kami bagaimana lembaga ini hadir membuat nyaman.
bagi anak-anak belajar, lingkungan dijadikan sumber belajar. Dengan kondisi yang sudah dibangun tahun demi tahun, ada 4 tahapan 4 tahun yang kita canangkan dalam RKJM. Yang tahun pertama itu hibar hijau bersih, itu menuju ramah anak, hijau bersih. Lanjut kita mencoba bagaimana kita manfaatkan lingkungan kearifan lokal, itu strateginya miniatur taman buah. Jadi semua jenis buah-buahan. Sebenarnya konsepnya awalnya tujuannya kalau buah-buahan banyak, karena waktu di tahun 2019 kita jalan-jalan ke Kota Bogor. Ke Kota Bogor kemana Pak? Ke Taman Buah ya. Ke Taman Buah Mekarsari. Oh ya, terus itu uangnya gede, ya gede. Panitia dibentuk, sewa bus segala macam. Kenapa enggak ya di sekolah nanam hanya sekadar lihat buah-buahan? Apalagi kalau di sekolah punya, anak-anak bisa belajar bagaimana cara melakukan perkembangbiakan. Nah, miniatur Taman Buah hadir untuk sebagai media pembelajaran, sebagai sumber belajar, tapi ternyata menghasilkan di luar ekspektasi di luar tujuan utama awal. Pepaya sampai 4,3 ton. Pepaya California. Nah sekarang karena pepaya nilai ekonomisnya tidak terlalu bagus dibanding jambu kristal yang harga, kita menanam jambu kristal lebih dari 1 ton sekarang. Jadi Bapak ini sebenarnya pinter menangkap peluang. Apa nih yang kira-kira di masa depan akan booming? Bukan nangkap peluang ya, karena emang apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang gitu, di mana asesmen dilakukan, coba lihat potensi satuan pendidikan yang bisa dikembangkan. Dari situ mungkin dasarnya, karena yang hebat itu kan teman-teman tim ya, melihat apa yang harus kita lakukan. Jadi tahun ketiga itu setelah miniatur Taman Buah itu ada namanya mandiri melalui vokasi. Maka hadirlah keterampilan-keterampilan dari perkembangan itu, ada perkebunan ya. Jadi kita menjual buah-buahan dengan konsep pertama, sejengkal harus bermanfaat. Tanah sejengkal itu harus ditanam. Satu. Yang kedua, siapapun yang memetik itu harus berbayar, tidak terkecuali saya. Termasuk Bapak? Termasuk saya. Termasuk tamu juga. Tamu yang datang. Gitu. Itu yang dilakukan oleh saya. Tidak nyangka perkembangan pun dari pepaya kita coba beli 1 domba di 2018. Sekarang? Alhamdulillah ada 37 lah. 37 domba. Oke. Nah, Bapak tadi kan kata Bapak ketika Bapak hadir itu 42 siswa. Mau tahu dong sekarang setelah Bapak hadir di sana kurang lebih 5 tahun. Siswa sekarang udah berapa nih? Sebenarnya ada satu program yang bagus yang diluncurkan dari inovasi kami, yaitu unit layanan disabilitas. Kalau kita mengharapkan warga yang ada di Cipatat masuk itu tidak mungkin, karena Bandung Barat itu terdiri dari 16 kecamatan. Ya. Masih banyak anak-anak yang belum terlayani, tapi faktor karena letak geografis di Delawang itu tidak memungkinkan kita. Tapi dengan inovasi kita, siswa sekarang di Dapodik itu mencapai 189 siswa. 189 dengan 4 tempat ya. Siswa dengan 4 tempat. Berarti berapa persen tuh Pak? Hampir 450% ya meningkatnya, betul nggak sih? Luar biasa Bapak, ini tepuk tangan loh. Dalam jangka waktu 5 tahun saja. Mau ke 5 tahun sekarang. Oke Bapak, nah tadi kan Bapak udah mampu strateginya udah mampu meningkatkan jumlah siswa, berarti kan minat siswa, kesadaran masyarakat itu meningkat gitu ya untuk memasukkan anak-anak disabilitas itu ke SLB. Nah, ada nggak sih Pak strategi yang Bapak lakukan agar siswa SLB itu memiliki keterampilan khusus gitu? Mereka tuh nggak hanya bisa baca aja gitu, nggak hanya bisa ngitung aja gitu. Ya, seperti Pak Kepala Bidang sampaikan dan tujuan Dinas Pendidikan, terutama khusus pendidikan khusus ada 4 tujuan. Yang pertama, bagaimana kita melatih mendidik anak-anak itu bisa melanjutkan pendidikan sama seperti anak-anak di SMA SMK. Memiliki hak yang sama ya. Nah, ini kan dikejar kompetensi yang harus diajarkan, bisa masuk perguruan tinggi. Kalaupun tidak, dia bisa melalui kursus non formal. Artinya melanjutkan pendidikan. Yang kedua, bagaimana anak bisa bekerja. Kok SLB mirip-mirip SMK gitu. Siap kerja. Tapi berpikir karena kurikulumnya hampir 55% arah ke vokasional. Artinya satuan pendidikan harus menyiapkan anak-anak memiliki kompetensi ini bisa diterima. Apalagi dengan undang-undang disabilitas bahwa mereka itu punya hak loh Bu.
untuk 2% bisa diterima ya di sekolah umum. Untuk pendidik setelah lulus bekerja ya. Oh, setelah lulus bekerja. Kalau untuk masuk pendidikan 3% untuk jalur afirmasi gitu. Untuk keluar dari SMA LB gitu. Kan banyak juga SMA yang nganggur, apalagi SLB gitu. Itu salah satu curhatan. Yang ketiga itu anak yang berwirausaha. Diarahkan pada wirausaha sesuai kearifan lokal gitu. Nah, ini yang dikerjakan oleh kami. Yang ketiga, tujuan arahan satuan pendidikan kami bagaimana anak-anak bisa mandiri, berwirausaha. Di samping itu juga ada yang anak-anak juga bisa masuk ke lembaga atau dunia usaha. Yang terakhir ini yang spesial banget, bagi anak-anak yang memiliki hambatan majemuk atau hambatan yang sangat spesial, yang sulit secara ekonomis, dia bisa mengarah pada keterampilan ekonomis. Yang kedua, secara akademis dia tidak bisa dikejar juga. Maka ini kita sebut program mandiri di rumah atau tuntas program khusus. Program khusus seperti apa? Ya untuk mandiri hidupnya. Dia bisa makan, bagaimana bisa menyiapkan diri. Karena ini kan ada banyak faktor orang tua. Karena saya punya grup dengan orang tua khusus ya, jalurnya. Itu seringkali keluhan, Pak, bagaimana kalau saya mati duluan, anak saya gimana ya? Iya betul. Jadi kan kebayang ya. Jadi memang harus siap mempersiapkan belum bisa mandiri. Iya betul. Belum bisa bikin makan Pak, itu sih. Tadi saya penasaran kan Bapak ada 3. Yang pertama itu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua siap di dunia kerja. Yang ketiga wirausaha. Kalau wirausaha kan mungkin bisa usaha sendiri ya, istilahnya membangun usaha sendiri. Yang keempat mandiri. Nah, untuk Bapak kan sebagai kepala sekolah tahu nih serapan atau misal ada nggak sih yang pernah melanjutkan alumni ke pendidikan tinggi gitu, yang dulunya dari SLB kuliah ke SLB, nanti jadi guru SLB lagi atau seperti apa? Kalau di SLB kami beda dengan sekolah-sekolah yang di Bandung ya, yang ada anak-anak tunanetra, secara kompetensi akademik mampu maka dia bisa ngikuti anak-anak tunarungu. Kalau di kita pun kalau mau di beberapa universitas sekarang sudah membuka. Di kami kebetulan karena baru berdiri 2013, lulusan di 2018, karena tidak semua jenjang terisi juga SLB, meluluskan kurang lebih ada 6 siswa sebetulnya, tapi rata-rata mereka berwirausaha. Tapi kan tidak salah kan, tadi salah satu tujuannya adalah berwirausaha. Mereka mampu membuka usahanya sendiri. Kalau yang kedua nih Pak, tadi kan siap bekerja, daya serap di luar juga seperti apa? Nah, siap bekerja itu kompetensi apa yang harus diberikan, itu didasarkan hasil asesmen anak. Kira-kira anak tunagrahi itu kira-kira mampunya apa? Kalau dia mampunya cleaning service, kenapa enggak materi cleaning service-nya diberikan gitu ya? Sehingga kita salurkan, ada karyawan Indonesia Power yang dari anak berkebutuhan khusus. Ada anak yang misalkan disiapkan ini punya kecakapan, kemampuan untuk di tata boga. Karena kita kan pengembangan tata boga juga. Jadi beberapa produk roti, produk brownies gitu, donat, dan sini sudah diakui kebetulan oleh staf ahli kepresidenan. Sudah sampai ke sana Pak. Gimana Pak testimoninya? Ke KP Sunyi yang tentunya omset sudah miliaran, dan kami ditantang untuk mau nggak manajemennya saya bantu. Yang kedua kalau nggak sanggup bisa nggak Pak Kepala, berani nggak ngontrak, ini cerah. Kalau nggak yang ketiga aja, bikin produk sebanyak-banyaknya saya terima untuk saya jual. Luar biasa. Jadi tantangannya udah ada ya. Sudah. Tinggal memenuhi tantangan itu, menjawab tantangan. Anak-anak yang sedang sekolah kelas 11, 12 dan anak-anak yang alumni kita akan buat yang namanya shelter workshop, pusat bengkel kerja. Luar biasa. Jadi setelah mandiri melalui Bekasi, yang keempat itu shelter workshop di tahun 2002 itu sudah terbentuk. Sekarang di 2023 kita akan membuat wisata edukasi. Siapapun yang datang ke SLB akan terlihat nyaman karena sedang membangun KP juga dengan bantuan CSR, bisa jalan-jalan di kebun, bisa melakukan pembelajaran, mau SD, SMP, SMA gitu. Kenapa tidak? Betul. Mereka bisa sosialisasi di dalam, anak-anak kami berhubungan dengan anak-anak pada umumnya, itu kan sudah inklusi. Nah nih Pak, yang bikin saya penasaran, kan lahannya tuh tadi luas banget ya Pak. Lahan 6.000 dimanfaatkan aja. Ya luas gitu ya Pak. Nah terus di sana tuh ada pertanian, tata boga. Nah, yang menarik nih Pak, untuk siswa SLB sendiri yang berkebutuhan khusus ya, memang bisa Pak diarahkan ke pertanian itu. Nah ini hasil asesmen yang menentukan bahwa anak ini misalkan dengan hambatan pendengaran nggak ada masalah secara motorik, mau tata boga, mau perkayuan, kita punya perkayuan gitu. Mau perikanan, kita juga punya kolam. Punya kolam juga. Jadi, udah ada kolam ternak ya. Ya kolam kecil lah, 13 kita bikin ternak lele yang
secara perhitungan 12 minggu itu dia panen. Maka tiap minggu bisa panen. Jadi kami ada koordinator vokasi yang mengelola itu semua, ada tata boga, ada peternakan, ada perikanan. Jadi ini bisa menghasilkan. Alhamdulillah peluang kemarin misalkan di tata boga di Lebaran kita hampir 200 karyawan lebih lah membuat itu. Anak-anak dan Tripusat Pendidikan karena kewalahan juga akhirnya daripada ngobrol orang tua di tempat tunggu, kenapa nggak bantu anak-anak di belakang? Akhirnya Tripusat Pendidikan dilakukan, ada guru, ada orang tua, silahkan lihat di YouTube. Oke, luar biasa. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah bilang ya bahwa diarahkannya seperti ini. Nah, keunggulannya banyak sekali. Masih pengen tahu dong Pak, menurut Bapak apa sih keunggulan SLB NKBB ini jika dibandingkan dengan SLB lainnya? Kayaknya udah jadi brand ya SLB KBB, begitu mendengar SLB KBB Jamu Kristal. Jamu Kristal. Dan betul Pak, sekarang tuh sepanjang jalan yang jualan Jamu Kristal tuh banyak banget. Selang berapa meter ada lagi dan sekarang SLB KBB menjadi brandnya ya Jamu Kristal. Sekarang bergeser di 2022 menginjak 2003, ini Bapak ke Bandar Domba, terserah lah mau apa namun. Karena dari domba itu sekarang kan tidak mungkin ada 37 di sekolah. Artinya kita ungsikan di salah satu tempat Caraka yang memiliki lahan. Yang kedua juga si kambing-kambing atau domba ini diberikan kepada siswa, bukan diberikan dalam konteks diusahakan dikembangkan. Di tahun pertama itu tidak bagi hasil. Kalau dulu budaya dulu kita kan parwan ya. Tahun pertama enggak. Misalkan sekarang si Ujang ngurus anak 3 ekor, yang dulu bibitnya hanya 750. Setelah sekarang 10 bulan itu bisa dijual dan untuk kurban 3 juta. Berarti dapat 2.250.000. Ibu kali 3 kambing. Kali 3 kambing berarti 6.750.000 bagi 10 bulan. Waduh, ya udah 625.000 itu nilai ekonomi. 665.000 dia sekolah tapi dapat penghasilan. Luar biasa. Itu salah satu kalau kita ngitung-ngitung ya gitu. Mereka berarti mereka belajar mandiri untuk mandiri itu, ya. Dan wirausaha juga. Betul, wirausaha. Alhamdulillah sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah inti oleh Direktorat GTK, di mana kami membimbing sekolah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dibimbing oleh SLB KBB. Karena mereka belajar dulu ke sini, terus jarak jauh sekarang gitu berkomunikasi. Di sana SLB juga. SLB Inalahi, SLB Kusuma Bangsa ya, SLB Kendari. Jadi kepala sekolahnya dengan gurunya datang 10 hari di sini, terus manajemen segala macamnya. Malah Jamu Kristal udah nyampe 40 pohon ke sana. Jadi udah kayak ini sekolah rujukan, itu sekolah imbasnya. Betul, langsung lintas pulau. Namanya program sekolah rujukan, disebut kepala sekolahnya kepala inti. Iya. Itu ya itu di 2021. Dan Bapak salah satunya? Ya. Kita kan dari se-Indonesia hanya 10. Hanya 10 dan salah satunya KBB? Di Jawa Barat ada 2. Wih, tepuk tangan lagi. Nah Pak, tadi kan udah ya secara geografi, secara keunggulan, secara strategi yang Bapak terapkan nih Pak. Kalau kita berbicara tentang SLBN KBB ini, di sana tuh ada yang bernama program ULD. Ya, ULD. Nah, mungkin ada beberapa dari wargi Cadisdik yang tidak mengetahui ULD itu apa sih Pak? Boleh diceritakan? Kalau di SMA itu Sumater. Kalau di SMK itu PCC yang sudah dihapus. Kalau di SLB itu ada kelas jauh ya. Kelas jauh. Namanya. Tapi ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan Bandung Barat dan menjadi program unggulan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengentaskan dan dalam rangka meningkatkan APK-APM. Bagaimana sih masyarakat Jawa Barat mau sekolah gitu. Kalau letak geografisnya jauh, SLB-nya jauh, nggak mungkin dia bersekolah. Bagaimana caranya masyarakat yang ekonominya tidak mampu bersekolah menyekolahkan bisa sekolah? Ini banyak hal yang menjadi pemikiran kami. Akhirnya kami melakukan inovasi bersama bimbingan Pak Kabid PKLK. 2019 kita bentuk ULD yang pertama di Cipuru. Untuk apa ULD? Unit layanan disabilitas, seperti di undang-undang boleh saja di Snaker juga membuat unit layanan disabilitas tentang tenaga kerjaan. Kalau kami di Dinas Pendidikan membuat ULD itu adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Bagaimana konsep sederhananya, analoginya, saya ibaratkan saya itu kepala sekolah yang berjualan cendol. Oke, gimana tuh Pak?
Jadi kalau channel itu yang pakai roda pasti nyamperin pedagang. Oke, jadi sekarang unit kita layanannya yang mendekatkan layanannya diri kepada anak masyarakat. Kenapa harus dilayani seperti itu? Karena letak geografis yang sangat jauh. Yang kedua faktor ekonomi. Gampang mudahnya jika ibu punya anak luar biasa satu, yang normal satu SMPLB, satu SMALB, punya uang 25.000 untuk makan, 25.000 untuk ongkos, kira-kira dikasih ke siapa, Bu? Ke yang SMA. Yang normal ya? Iya. Iya itu. Bagaimana kasihannya anak-anak. Iya, itu logis lah, Pak. Iya betul, setuju Pak. Orang tua murid itu gak bisa dipungkiri. Selalu di nomor sekian kan. Maka pemerintah harus hadir. Bagaimana programnya hadir? Layanan yang mendekati. Menurut saya, kenapa bisa jumlahnya sekarang 27.000? Dulu itu 22 di tahun 2020, 2021, 2022, 24, sekarang 20. Target tercapai oleh Pak Bidang itu sampai 5.000 lebih siswa, karena ada program unit layanan disabilitas yang pertama kali kita lakukan inovasi dan sekarang diharapkan dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Dan ini tuh baru ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi yang menggagas memprakarsainya tuh adalah Dinas Pendidikan biasanya Jawa Barat. Gagasannya bagus, idenya, prakteknya bagus, tapi nanti yang dicontohnya lebih bagus. Aduh. Saya karena mungkin harus ditindaklanjuti menurut saya. Bagi daerah provinsi lain yang memiliki hal yang serupa dengan letak geografis kayak Papua, Kalimantan segala macam, ini cocok. Betul ya. Cocok seperti ini. Karena hitungannya mudah, Bu. Iya. Unit sekolah baru harus membangun bangunan, membeli tanah, bangunan, menyediakan guru. Betul. Berapa miliar yang anggaran harus disiapkan? Oke? Iya. Siswa yang tertampung misalkan hanya 60 siswa yang di situ karena harus penjaringan dan segala macam. Sekarang bikin ULD. Di sana lebih banyak lagi jangkauannya ya. Kita tinggal kontrak rumah, gurunya kita tempatkan di sana. Saya contoh ULD 1 ada 62 siswa. Itu satu unit sekolah baru sebetulnya untuk SLB. Betul, tanpa harus menganggarkan bangunan, lokasi, dan lain sebagainya. Makanya, Bapak, saya penasaran, kalau di ULD sendiri peran Bapak ini sebagai apa, kok hatam banget gitu ya, dan apa ya, pengen banget gitu mengembangkan ULD sampai nanti di Papua, di mana kayaknya lebih cocok, kayaknya punya prakarsa lebih gitu ya, Pak. Peran Bapak. Saya sebagai kepala sekolah yang menunjuk guru untuk mengelola di unit layanan. Jadi unit layanan disabilitas itu dipegang oleh para koordinator dan yang harus lapor ke saya. Kebijakan kurikulum dan pembelajarannya sama seperti di Induk. Sama seperti di Induk. Bapak punya berapa ULD berarti? 3. Satu Gunung Bentang, Ciburu, sama Tagok-Apu. Dan itu siswanya banyak? Kalau kita yang ada 189 itu yang ada di Induk itu hanya 70-an. 70. Yang lain ada di ULD. Tersebar gitu. Karena kenapa? Karena negerinya di dalam. Betul. Berarti kita harus melakukan inovasi. Bagaimana kehadiran sekolah satuan pendidikan sebagai pengejawantahan pemerintah memberikan akses, yaitu salah satunya bikin ULD. Luar gitu. biasa. Artinya ULD hadir bagi orang tua murid, menolong. Saya harus nggak usah ke Induk nih untuk ongkos, bisa jalan kaki. Gitu. Dari faktor ekonomi. Letak geografis saya nggak harus jauh-jauh karena sudah ada di situ. Ke depan lantas pemerintah memberikan kebijakan unit sekolah baru itu harus berawal dari ULD. Iya. Jangan karena sampai sudah ada siswa. Jangan sampai membangun sekolah siswanya nggak ada, kan sayang nggak ada. Jadi intinya ULD itu merupakan suatu program yang menurut saya sih lebih efisiensi dan efektif. Jadi dari segi mata anggaran juga lebih relatif gitu. Nah, tadi kan Bapak bilang agar semua siswa, semua anak disabilitas itu bisa terlayani, mereka mendapatkan haknya untuk belajar, untuk memiliki keterampilan, dan agar haknya sama dengan yang non disabilitas. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa pengajarnya datang gitu ya ke unit. Nah, untuk pembelajarannya sendiri sama nggak sih Pak yang Induk sama yang ULD itu? Ya, konsekuensinya pasti akan berbeda karena sarananya kan tidak seperti di Induk. Maka harus lakukan penyesuaian materi, metode, strategi dengan kondisi yang ada di lapangan. Iya, berarti disesuaikan dengan kondisi tapi bukan yang berarti ada di lapangan. Akan berbeda kualitas, tidak. Kenapa? Ada solusinya. Bagi anak-anak yang tentang vokasional, kalau di ULD itu hanya ngontrak satu rumah dan siswanya ada 30, tidak memungkinkan untuk belajar perkebunan, tanahnya di mana. Akhirnya anak itu dibawa ke Induk.
Oh, jadi untuk pembelajaran yang memang tidak tersedia di lokalnya sendiri itu memang mereka juga dibawa ke induk. Dibawa ke induk. Ada jadwalnya di dalam vokasi. Di dalam Ya. vokasi. Yang memungkinkan saranyanya bisa disimpan seperti alat tata boga. WLD 1 2 3 sudah punya alat untuk tata boga semua. Oh, semua udah punya. Karena lahannya tidak terlalu besar untuk menaruh barang. Tapi kalau perkebunan, masa kebun orang harus ditanam gitu kan? Nggak mungkin, maka dibawa ke sini. Itu konsep. Artinya berbicara kalau itu hanya sekadar sarana yang menjadi hambatan mutu, saya sudah punya solusinya. Iya. Dalam seminggu anak saya tarik Ke induk. dengan gurunya. Oke. Bagi anak siapa? SMP sama SMA. Bagi Karena SMP sama SMA. Karena ada pelajaran vokasinya. Ada pelajaran keterampilan vokasinya. pilihan namanya di kurikulum. Oke, jadi untuk pelajaran vokasinya mereka tetap dibawa ke Ya. induk seperti itu ya Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa yang perlu diperbaiki dari program ULD yang sudah ada sekarang? Apa yang udah baik dan apa yang harus terus ditingkatkan dan apa yang kurang gitu? Yang belum ada yang memang harus disupport nih dari semua pihak. Yang pusing aja ya Bu ya. Gimana Pak? Tidak mudah membangun ULD dengan memiliki tempat yang relatif menyesuaikan kondisi ABK. Artinya saya berharap misalkan ada codering di situ emang ada sewa gedung, jangan sampai dipertanyakan karena bukan sewa gedung untuk rumah saya, bukan, tapi betul-betul untuk pelayanan. Okay. Betul, kalau nggak percaya silakan. Yeah. Satu, kedua. Yang kedua itu ini inovasi baru di Dinas Pendidikan biar anak-anak terlayani. Satu sisi kita sudah dapat lakukan dongkrak itu namanya akses untuk Akses anak-anak. layanan. Satu sisi begitu sudah dilaksanakan bingung Bu tenaga gurunya karena tidak boleh ngangkat juga kan. Oh, tidak boleh ngangkat Iya. yang baru. Artinya kan gitu. Belum lagi menghadapi anak-anak yang di gunung Bu yang tidak bisa turun, ada videonya. Anak-anak yang tidak bisa ke ULD, gurunya yang naik ke atas Bu. Gurunya yang Ya, naik. pakai motor melayani walaupun hanya seminggu 2 kali, entah apa namanya nanti mutunya seperti apa, yang penting negara hadir. Oke, Dengan gurunya datang. Kan gitu ya. luar biasa betul Pak. Kalau saya rasa ya guru SLB ini luar biasa. Memang salah satu guru yang bergerak dengan hati itu guru-guru SLB. Saya belum tentu Pak bisa. Ya, emang luar biasa Emang judul apa oh iya, benar singkatannya ya. juga SLB, sekolah luar biasa. Oh iya, benar. Itu bilang luar biasa. Iya benar Pak. Jadi memang bergeraknya dengan hati ketika kita tinggal enak gitu ya, tinggal memoles. Kalau menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tuh tugas guru itu adalah menuntun. Yang kedua adalah apa? Menebalkan garis-garis buram. Betul. Anak itu udah bawa bakatnya, bawa potensinya. Betul. Tugas kita Sepakat. adalah menebalkan. Tapi ternyata untuk guru SLB itu luar biasa, harus membentuk. Kalau ada yang bengkok harus meluruskan, dan kalau ada yang belum terlatih harus mampu melatih. Sekarang jadi sekolah penggerak di tahun 2022. Sekolah penggerak juga. 2022. Sekarang Berarti udah Bapak tahun kepala kedua. sekolah penggerak. Termasuk insyaallah. Luar biasa ya Pak. Jadi memang tugas guru itu sangat mulia, dan menurut saya guru SLB itu juga sangat-sangat mulia. Amin. Saya Amin. juga pernah Pak, ketika saya berkegiatan dengan cabang dinas, saya melihat ada anak yang mau ke Sukanagara, mereka naik elopnya sudah mandiri. Saya kan kaget, oh Tunanetra ternyata ya? Sudah grahita Tuna- tunarungu. tunarungu sepertinya. Jadi memang bisa melihat, cuma saya bingungnya teh, wah ternyata anak SLB mampu ya berkegiatan sendiri, naik kendaraan umum sendiri, dan turunnya tuh nggak salah gitu, sudah paham. Nah, seperti apa sih Pak guru SLB itu memberikan treatment untuk anak-anak? Kan beda nggak sih Pak, misal gini, oh anak ini kelas 1 SD udah bisa ini SMA, kemandiriannya itu berbeda nggak sih Pak di setiap jenjang? Dari jumlahnya berbeda ya Bu ya. Makanya kalau teman-teman dari yang berkunjung gitu dari rumah, enak ya jadi guru SLB, ngajarnya cuma 5 orang. Oh ada apa yang gitu? Ya kan standar SPM-nya itu Bu 1:5. Maksudnya ada yang ngomong gitu. Enak ya sedikit gitu. Bapak mau nyobain silakan. Ternyata begitu dicoba, ya Allah saya tidak sanggup katanya Iya. gitu. Nah itu yang tadi bilang Ibu, Iya. saya nggak sanggup. Padahal katanya ya makanya SPM itu 1:5 untuk SDLB, SMP, SMA itu 1:8. Itu pun juga belum tentu ya, pegang satu aja yang Udah. hiperaktif sudah tuh. Ada nggak strateginya? Makanya di sekolah penggerak, di kurikulum sebelumnya, asesmen menjadi dasar untuk membuat program bagi dia. Jadi membuat program itu dasarnya adalah asesmen. Iya. Setelah itu beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam membuat rencana. Di dalam kelas 5 saja tidak sama Bu Tidak program. sama. Iya, bayangkan oleh Ibu. Kalau di sekolah umum Iya. itu bikin rencana pembelajarannya itu satu kan jenjang. Iya. Satu jenjang. Sekarang tidak sedikit, satu guru ada tunarungunya, ada tunanetranya, oke, ada tunagrahitanya. Dia sudah punya 3 program.
Apalagi kalau anaknya berbeda juga, tunarungunya berbeda. Betul. Levelnya. Di tunagrahita juga ada beberapa level yang harus anak yang ringan, sedang gitu. Kadang-kadang guru kalau mau jadi Superman ya, membuat perencanaan. Saya bilang, Bu, yang penting anak ini ada perkembangan, ada catatannya. Kalau ngejar-ngejar administrasi yang baik, ibu tuh harus bikin 4 administrasi loh. Betul. Karena misalkan administrasi untuk orientasi mobilitas, belajar orientasi bayar, braille segala macam, itu materi tidak diberikan kepada tunarungu, karena tunarungu kan melihat. Betul. Nah gitu. Pak, maksudnya treatment yang Bapak gunain sampai anak tuh benar-benar mandiri biasanya berapa lama? Berbeda? Atau tergantung kompetensi yang ingin disampaikan. Misalkan ini mandiri anak, misalkan dia mau bisa makan sendiri, minum sendiri, itu kan dibuatkan program. Itu ada anak yang disekolahin ke SLB memang belum semandiri itu, belum bisa minum sendiri. Ada Bu. Jadi kalau anak-anak itu maka ibunya disuruh bawa. Jadi kalau bayangin SLB itu emang ada di Disdik ya, yang dipikir SMALB. Enggak, bedanya spesial lembaga SLB itu kan dari mulai TK, Bu. Dari mulai TK. Iya. Berarti jadi, memang butuh kesadaran orang tua ketika punya anak berkebutuhan khusus itu jangan malu ya Pak. Ya. Dari kecil memang harus dikasih treatment, disekolahkan agar mereka itu semakin dewasa, semakin terlatih, terbiasa. Kebayangnya kan SLB, SMALB ya. Iya, SLB itu dekat NDT karena di provinsi, padahal di kami satu atap ada beberapa ada satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB. Maka perkembangan pendekatannya sesuai kompetensi yang diharapkan. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu bagaimana capaian pembelajaran, hasil dari pasenya dan hasil asesmennya. Nah Pak, penasaran pasenya. Kalau pasenya itu memang sama kayak sekolah umum biasa gitu, 6 tahun, 3 tahun, apa enggak sesuai dengan? Sama. Tapi kan harus dilakukan penyesuaian. Dulu zaman kurikulum 13 juga lakukan penyesuaian. Capaian pembelajaran itu tidak bisa dirubah kalau itu permen. Oke, sip, saya setuju. Tapi kalau tujuan pembelajarannya kan bisa kita kondisikan sesuai. Itu materinya juga bisa sesuaikan. Jangan dipaksakan menjadi kita dolim terhadap anak-anak. Nggak jelas-jelas anak ini tidak akan bisa baca, kok suruh baca. Iya betul. Itu kan tidak logis juga gitu. Anak dari psikolog, dari pemeriksaan psikolognya aja, termasuk anak tunagrahita sedang, tunagrahita, dan emang paling mampu juga sudah ketentuan. Tapi begitu kita melihat kompetensi dasar dalam kurikulum 13 atau capaian ini, maka lakukanlah penyesuaian oleh gurunya. Karena yang lebih paham tentang kurikulum adalah gurunya. Betul Pak, setuju. Jadi tidak bisa disamaratakan. Anak yang apa kebutuhan anak itu tahunya oleh guru. Iya. Maka perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dibuat guru berdasarkan asesmen. Betul, setuju. Bapak, nah tadi kan SLB KBB ini udah luar biasa ya Pak. Nah pertanyaan saya Pak, berapa banyak sekolah yang melakukan studi tiru? Saya dengar nih Pak kan suka mantengin ya sosial medianya luar biasa, YouTube-nya, Instagram-nya. Berapa banyak sekolah-sekolah umum yang di dalamnya ada pembelajaran pendidikan inklusi ya yang melakukan studi tiru ke SLB ini? Kalau dari segi kuantitas pengunjung itu ada yang atas nama, misalkan studi tirunya dari Kota Depok, berarti sekota Depok. Oh iya. SLB-nya. Baik. Kemarin misalkan studi tiru dari SLB Garut misalkan untuk datang melihat manajemen, melihat pelayanan, itu satu gugus bisa 17 sekolah. Ya kan, di Kota Depok bisa 12 sekolah per kabupaten kota yang berkunjung. Kemarin misalkan ada yang persatuan pendidik, Pak, Abi mau agak gabung hoyong sendiri sekolah Banjar, kita datang ke kita ya, Cipatujah juga hadir, Kabupaten Bandung juga hadir, satu Garut, satu gugus gitu ya, gugus 23 hadir gitu. Lembaga umumnya SMA, kita kerjasama dengan SMA 1 Lembang, kita kerjasama dengan SMA 1 Parongpong, SMKPP itu saya beli bibit jeruknya dari sana. Nah, karena emang lahan kita kan sudah terbatas, tidak seperti SMKPP ya. Saya bilang beli jeruk ya, karena dia juga udah belut ya, BUUD kita juga punya BUUD, harus bayar, ya bayarlah kita bayar. Jadi setelah BUUD B-nya hilang, ULD. Nah di SLB gimana ya caranya supaya lahan kita ini, masa harus ngebongkar bangunan jadi tanah kan enggak? Maka ada inovasi kita sekarang di tahun ini nih, menanam tanaman dalam polybag. Dan sudah tumbuh jeruknya juga. Dari PP. Terima kasih tuh Pak PP ya, SMK bibit Pagun ya, saya beli. Nah, pengembangan sekarang di pertanian itu sekarang bikin greenhouse untuk anggrek.
Untuk anggrek. Luar biasa. Jadi, di KCD lagi banyak anggrek Pak. Nanti boleh nih disuplai kalau udah berhasil. Kalau ada pindahin ke sana dulu, gitu? kita kembangkan. Kalau itu mah saya nggak ikutan Pak kalau mindahin ke sana. Ya Bu KCD, kalau banyak anggreknya, saya mau eksperimen bagaimana mengembangbiakan anggrek. Bukan saya ya, anak-anak dengan gurunya. Sudah bulan-bulan ini sudah ready untuk kita membuka itu greenhouse untuk anggrek. Tapi kayaknya Bu KCD bakal percaya Pak kalau dikembangbiakan dulu di sana. Soalnya kan udah terbukti ya, kambing juga dari 2 jadi 37 misalnya. Ya, mudah-mudahan anggrek berhasil ya. Anggrek dari 2 jadi juga KP-nya selesai di tahun ini. Diundang nanti ya. Oh iya, pembukaannya itu dana CSR gitu. Jadi nanti di belakang bikin roti, bikin apapun. Barangnya di situ ada cheese roll, ada brownies, ditarik ke depan. Oke. Ada pengunjung yang pengen jalan, silakan masuk ke dalam. Luar biasa. Patut ditiru nih oleh SLB se-Indonesia. Tadi kan udah ada ya yang jadi imbasnya di luar pulau, di Cianjur nih, di KBB, di Jawa Cianjur Barat. Sudah datang. Sudah datang. Oke. Bapak, tadi kan itu hal-hal yang menarik ya, yang mengundang para guru-guru SLB lainnya untuk melakukan studi tiru. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir segmen nih Pak. Jawab pertanyaan dengan cepat katanya, boleh? Boleh, oke. Oke, mandiri terlatih. Mandiri. Inklusif, eksklusif. Inklusif. Konsisten, inkonsisten. Konsisten. Diam, bergerak. Juara, unggul. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Masih banyak sebenarnya pengen ngobrol, tapi kayaknya kalau pengen panjang waktunya kita harus berkunjung langsung ke sana. Sambil cicip ya Pak, cheese roll, brownies, roti, jambu kristal, dan sate kambing. Media sosial biar bukan hanya cerita. Satu pesan terakhir semua tenaga pendidik yang ada di SLB, didiklah anak-anak, bimbinglah anak-anak. Berikanlah layanan sesuai potensi yang bisa kita kembangkan. Hadirnya anak-anak itu berkah bagi kita, bagi orang tua murid yang ada di Jawa Barat, khususnya di Bandung Barat. Terima kasih atas kepercayaannya dan dukungannya. Terima kasih juga ada orang tua murid yang menghibahkan, meminjamkan tanah untuk ditanam. Artinya trust, kepercayaan kepada lembaga kami semakin besar. Saya berharap bagi lembaga-lembaga satuan pendidikan yang lain, bukan kami paling baik, tidak kami berupaya. Baik itu catatan penilaian dari Allah, tapi yang penting kita berbuat sesuatu untuk anak-anak. Itu saja sih. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak susah berkata-kata kalau udah berbicara tentang anak-anak istimewa, karena di luar sana ternyata masih ada orang tua yang masih malu dan menganggap bahwa memiliki anak dengan keterbelakangan mental, dengan keterbatasan fisik itu adalah sebuah ujian, adalah sebuah itu saya sedih ngomongin kalimat itu. Saya ngasih dukungan buat orang tua murid ya. Takutnya seperti itu. Tidak semua orang tua dipilih Allah mendapatkan anak. Betul, setuju. Dan itu tiket bagi ibu untuk ke surga ya Pak. Satu, dengan catatan ibu ngurusnya benar, berikan layanan pendidikan, serahkan kepada ahlinya, kami tunggu. Iya betul Pak, karena penyandang disabilitas adalah warga negara yang memang harus diberi peluang, harus diberi kesempatan, dan punya juga tiket ya Bu ya? Harus diberi penghargaan untuk memiliki hak-hak yang sama dengan mereka yang non disabilitas itu ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk warga Cadisdik, untuk Bapak terutama untuk sharingnya, berbaginya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat. Insya Allah. Terima menyangkut kasih. Menyangkut lembaga yang lain juga. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Aduh gimana ya Pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ditunggu kita berkunjung ke SLBN KBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.